Tak ada ledakan, tak ada kecelakaan besar, tak ada keputusan kontroversial yang diumumkan di depan kamera. Namun di balik padak MotoGP, sebuah kegelisahan mulai menyebar perlahan, seperti retakan halus di bawah permukaan aspal yang terlihat mulus. Retakan yang hanya disadari oleh mereka yang hidup dari 1/10 detik. Satu demi satu, pembalap, insinyur, dan manajer mulai bertanya hal yang sama. Bagaimana jika motor terbaik hari ini justru menjadi jebakan di masa depan? MotoGP sedang bergerak menuju 2027, dan arah perubahan itu jauh lebih berbahaya dari yang terlihat. Toprak Razgatlioglu, tamu yang mengguncang ketenangan. Tes Valencia seharusnya berjalan biasa saja, sebuah sesi pengenalan, adaptasi awal, tanpa ekspektasi besar. Namun ketika Toprak Razgatlioglu mencatat waktu yang hanya terpaut kurang dari 1,3 detik dari catatan tercepat, suasana padak berubah. Bukan karena ia tercepat, melainkan karena ia melakukannya terlalu cepat untuk ukuran seorang pendatang baru. Toprak datang sebagai juara dunia Superbike, dengan reputasi yang tidak pernah netral. Ia dikenal karena pengereman ekstrim, terlambat, kasar, agresif. Gaya yang selama bertahun-tahun dianggap tidak cocok dengan DNA MotoGP. MotoGP menuntut presisi. Toprak hidup dari insting, dan justru disitulah percakapan mulai berisik. Di balik helmnya, Toprak merasakan tekanan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan hanya karena motornya berbeda, tetapi karena semuanya terasa lebih besar. Kamera, media. Intensitas pembalap lain. Ia tidak lagi berada di padok yang ia kuasai. Ia adalah orang baru di dunia yang tidak memberi toleransi. Namun kegugupan itu tidak menghentikannya. Ia tetap membuka gas, tetap mengerem terlambat, tetap menjadi dirinya sendiri. Dan itu membuat sebagian orang kagum, sementara yang lain mulai ragu. Dua legenda, dua cara membaca masa depan. Jorge Lorenzo tidak berbicara dengan emosi. Ia berbicara dengan pengalaman. 3 gelar dunia MotoGP, dominasi bersama Yamaha, dan daftar panjang pembalap yang gagal menyeberang dari Superbike ke kelas primer. Lorenzo memuji Toprak, menyebutnya salah satu pembalap Superbike terbaik sepanjang masa. Namun pujian itu segera diikuti peringatan. MotoGP bukan soal pengereman ekstrim. Yamaha bukan motor yang fleksibel, dan sejarah tidak berpihak pada mereka yang datang dari dunia lain. Ia menyebut nama-nama yang tak bisa dibantah. Pembalap yang tampak tak tersentuh di Superbike, namun hanya menjadi pelengkap di MotoGP. Bagi Lorenzo, level MotoGP terlalu tinggi untuk romantisme. Namun Dani Pedrosa melihat hal yang berbeda. Pedrosa tidak membaca data, ia membaca gerakan. Saat melihat Toprak di atas motor, ia teringat masa lalu. Kevin Schwantz, pembalap yang tidak selalu rapi, namun selalu memikat. Seseorang yang tidak hanya cepat, tetapi membuat balapan terasa hidup. Pedrosa yakin MotoGP membutuhkan pembalap seperti itu, bukan hanya untuk menang, tetapi untuk menghidupkan kembali sisi emosional balapan. 2 legenda, 2 sudut pandang. Dan satu nama yang kini menjadi pusat perdebatan. Jawaban Toprak tanpa pembelaan, tanpa alasan. Ketika komentar itu sampai ke telinganya, Toprak tidak bereaksi seperti rookie kebanyakan. Ia tidak membantah, tidak tersinggung, tidak defensif. Ia mengangguk. Toprak mengakui bahwa MotoGP membuatnya gugup. Mengakui bahwa posisi duduk menjadi tantangan terbesarnya. Bukan ban, bukan tenaga mesin, tetapi cara tubuhnya harus bekerja berbeda. Yamaha mulai menyesuaikan diri. Clip-on lebih tinggi, komponen kecil, detail yang jarang terlihat kamera. Namun bagi Toprak, itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia tidak datang untuk mencoba-coba. Ia tidak datang untuk menunggu 2027. Jika 2026 berat, ia akan bertarung. Jika orang meragukannya, itu akan menjadi bahan bakarnya. Dan di saat seorang rookie berbicara dengan keyakinan seperti itu, seorang legenda MotoGP justru mulai dipenuhi keraguan. Marc Marquez saat intuisi berbunyi. Marc Marquez tidak pernah mengambil keputusan besar secara impulsif. Ia membaca arah, membaca tanda-tanda. Ketika ia berbicara tentang intuisi dalam memilih tim untuk 2027, Pedak tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan soal hasil balapan, ini soal masa depan. MotoGP menuju perubahan terbesar dalam 1 dekade. Mesin 850cc, ban Pirelli, dan satu faktor yang jarang dibicarakan secara terbuka, bahan bakar sintetis. Ini bukan sekedar perubahan regulasi,
Ini adalah revolusi teknis, dan Ducati untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir mulai terlihat tidak nyaman. Bayangan Formula One dan kegelisahan Ducati. Di Formula 1, bahan bakar sintetis sudah menjadi medan perang. Dan rumor yang beredar tidak sepenuhnya menguntungkan semua pihak. Beberapa laporan menyebut Aramco sebagai pemasok yang paling siap menghadapi era baru. Sementara Shell, mitra Ferrari, dan Ducati disebut masih mencari bentuk. Ferrari menjadi barometer. Jika mereka kesulitan, bayangannya akan jatuh ke Ducati. Bagi Marc Marquez, ini adalah tanda bahaya. Keunggulan aerodinamika bisa hilang. Stabilitas akselerasi bisa runtuh. Semuanya jika pembakaran tidak optimal. Dan Marquez tahu satu hal. Bertahan bersama Ducati berarti bertaruh pada kesiapan Shell. Sebuah taruhan yang tidak sesuai dengan karakter Marc Marquez. Pedro Acosta pun diam-diam berada di persimpangan yang sama. Mencintai Ducati berarti menerima seluruh risikonya. Kini Pedok menunggu satu momen penting. Tes pramusim Formula 1 Februari 2026. Bukan untuk melihat siapa tercepat, tetapi siapa yang siap menghadapi masa depan. Keputusan FIM dan senyum Dino Ale. Saat semua mata tertuju pada Ducati, keputusan FIM justru mengubah arah permainan. Larangan winglet jok ditunda hingga 2027. Dan Aprilia sudah menunggu. Sejak awal mereka menjadi pionir. Mengembangkan perangkat yang dianggap berlebihan, bahkan berbahaya. Namun data mereka solid, konsisten, mendalam. Winglet ini meningkatkan stabilitas, membantu traksi, mengurangi beban ban, memberi kepercayaan diri ekstra pada pembalap. Honda mencoba menyusul, namun Aprilia sudah terlalu jauh. Ketika isu keselamatan gagal mendapatkan bukti kuat, larangan itu runtuh. Dan proyek yang hampir menjadi beban, kini berubah menjadi keuntungan strategis. Ducati dan Yamaha berharap aturan dihentikan. Namun MotoGP tidak bergerak berdasarkan harapan. Aprilia memasuki 2026 dengan keunggulan yang tidak terlihat di televisi, namun terasa di setiap tikungan. 2027, era yang tidak memberi amnesti. Toprak datang dengan keyakinan mentah. Marc Marquez membaca masa depan dengan kalkulasi dingin. Ducati berdiri di persimpangan paling berbahaya dalam satu dekade. Dan Aprilia memanfaatkan celah yang terlewatkan orang lain. MotoGP tidak lagi hanya soal siapa tercepat hari ini, tetapi siapa yang paling siap menghadapi besok. Dan ketika lampu start 2027 akhirnya menyala, tidak ada lagi ruang untuk spekulasi. Hanya lintasan, hanya kebenaran. Sebagian akan bangkit, sebagian akan tertinggal. Dan mereka yang salah membaca arah perubahan akan menyadarinya saat semuanya sudah terlambat.